dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kegiatan kita ya di pondok pesantren ini selama liburan, ya, kita berusaha untuk tetap bisa mencerahkan walaupun dari rumah ya, seperti anjuran pemerintah di rumah aja. Pemirsa MBS TV yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang orangnya juga cakep ya, pastinya cakep, ganteng ya, idola para anak-anak kayaknya nih ya, para santri-santriwan. Beliau ini juga cukup kompeten di bidangnya, yakni matematika. Ya, baik. Mungkin pemirsa yang di rumah mungkin sudah tidak sabar. Kira-kira siapa sih tamu kita ini yang begitu istimewa pada hari ini? Ya, insya Allah mungkin untuk mempersingkat waktu silakan kita memanggil Ustadz Bayu. Bayu Kurniawan. Bayu Kurniawan. Nama Kalau julukannya tafadhal maskur wa mahjur. Ayo silakan. Saya Saya minta saya punya dulu. Aduh. Ya walaupun santai tapi apa ya? Serius ya. Oh ini. Harusnya saya dikasih dong pertanyaannya dari mana. Seharusnya begitu. Tapi ya namanya juga bincang santai ya. Oh iya, tidak tidak. Ini kan bincang santai nih. Ya baik, mungkin kita langsung aja ke apa namanya tamu kita pada hari ini. Ya beliau ini kebetulan juga cukup jauh tempatnya di seputaran Juwata Krikil, Juwata Permai, Juwata Permai di perumahan PNS itu saja. Ya masya Allah. Jadi beliau betul-betul mengorbankan waktu untuk bisa datang ke tempat ini, walaupun tadi cukup hujan deras juga ya, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah reda, jadi beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, kemudian mungkin bisa memberikan pencerahan. Baik Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin perkenalan dulu Ustadz ya. Jadi sebelum kita mulai silakan memperkenalkan diri dulu Ustadz, supaya pemirsa di rumah mungkin tahu Ustadz siapa, kemudian background pendidikan mungkin Ustadz ya, atau kemudian sedikit apa namanya, sedikit mungkin nasihat atau pencerahan-pencerahan untuk pemirsa di rumah, atau mungkin ada orang tua murid atau murid kita juga mungkin menyaksikan kegiatan kita pada siang hari. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Kurniawan. Baik. Jenjang pendidikan saya dari SD itu di SD Utama 1, kemudian SMP itu saya masuk di MTS. MTS mana Ustaz? Al-Fatah. Al-Fatah itu di mana? Di Karungan. Oh, yang menghafal Quran juga tuh ya? Ya. Wah, Masya Allah. Itu pada saat SD itu saya itu waktu masih awal-awal Tarakan TV ada itu. Tarakan TV. Nah, itu kan saya kan juara 1 umum di SD Utama 1. Jadi Ustaz ya, ini sedikit apa ya, tidak rugi kita mengundang beliau pada hari ini. Ternyata memang beliau punya background yang luar biasa ya. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian pada saat itu diwawancara itu sama Tarakan TV, dan waktu itu Pak Wali Kotanya Pak Yusuf SK. Nah, ini wawancara terkait apa nih Ustaz? Prestasi apa yang antum torehkan? Ya, itu ya juara 1 umum. Kemudian pada saat itu kan saya ditawarin masuk di SMP 1. SMP 1 negeri ini. Wah, ini seru nih. Ditawarin SMP 1. Ya. Pada saat itu orang-orang berlomba mau masuk di situ Ya. saja. Wah, Masya Allah. Namun langsung pilih di MTS. MTS. Ya. Wah, di jauh lagi tempatnya. Ya, Ya, lanjut. saya ditanya waktu itu sama Pak Wali pada saat itu ya kan. Saya ditanya kenapa pilih di MTS kok tidak memilih di SMP negeri yang orang berlomba-lomba ke situ ya. Jadi saya bilang saya memilih agama. Masya Allah, milih agama. Iya. Karena cita-cita saya pada saat itu menjadi seorang Ustaz. Wah, iya. Jadi maksudnya ya ke MTS. Nah, kemudian di MTS saya juga banyak juga lomba-lomba. Kemudian pada saat itu NEM saya pada saat kelulusan itu ranking 2 setarakan di bawah Depak. Di bawah Depak. Ya. Kemudian di
diajak lagi lah sama teman-teman masuk SMA 1 pada saat itu kan. SMA 1 jurusan Pada saat saya baru mau masuk itu. oh baru masuk Lulus ditawarin Hmm. masuk tapi saya nggak mau. Dan saya milihnya malah ke SMA ini. Saya mondok di Surabaya. Mondok di Surabaya. Oh, pernah sempat mondok Sat ya? Berapa lama Sat? Mondoknya? Mondok 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Wah, iya. Pondok apa nih kira-kira? Boleh sedikit boleh tahu sedikit kira-kira pondok apa ini di daerah Jawa Surabaya? Dia lebih menitik perhatian kemana? Apakah di hafalan atau di lugah, di bahasa atau mungkin di mana? Dia menitik beratkan di bahasa sama di akademik. Akademik. Ya. Kalau hafalan itu kami cuma diwajibkan. Hafalan wajib aja Ya, Sat ya? hafalan. Iya. Baik. Oke, lanjut. Terus begini Sat. Yang unik ini kan gini Sat ya. Yang uniknya antum kuliahnya kemarin di mana nih? Di Borneo, Borneo. Ya. Borneo. Jurusan apa tuh? matematika. Matematika. Nah, yang uniknya nih gini. Kok bisa antum bisa tertarik ke pondok pesantren Sat? Apa antum pernah dengar mungkin ada suatu pondok pesantren yang baru dibangun atau seperti apa? Kira-kira bagaimana menurut antum terkait tentang pondok ini? Ya, sejarah kok bisa langsung bergabung di pondok, kemudian setelah antum bergabung di pondok, kira-kira seperti apa yang menurut ekspektasi antum ini pondok seperti apa? Itu kan awalnya dulu kan karena background orang tua itu dari Muhammadiyah, tapi di Muhammadiyah di Jawa Tengah, Jawa di Tengah. Sragen, SMA Muhammadiyah, dan itu kedua-duanya di jalur Muhammadiyah. Jadi kan pada Mama juga di Muhammadiyah juga. ya. Dia isi ya berarti ya? Ya dia isi ya gitu kan? Ya betul. Nah, kemudian dia ini apa? Saya waktu itu kan dari Samarinda pindah ke Tarakan, masuk ke anak itu. Kemudian di pondok Iya. itu kan di pondok di Karungan. Nah, jadi udah dari kecil kita memang dididik di pondok gitu. Oh, Walaupun iya. istilahnya pondoknya pulang pergi. Iya. Terus antum kemarin kok sempat tertarik mengajar di sini kan? Mengajar di pondok pesantren ini. Dari mana antum dapat informasi pondok pesantren ini? Saya dapat informasi dari Facebook. Oh, dari Facebook. Orang share gitu kan. Nah, itu. Antum ada sempat nggak cari tahu dulu kan? Kalau saya lihat antum ini tipenya seperti itu saja. Artinya ketika ada sesuatu yang baru, pastinya antum mencoba untuk stalking apa gitu ya. Istilahnya seperti itulah ya. Ya. Anak muda mengatakan seperti itu. Artinya antum cari tahu dulu ini pondok apa sih gitu ya. Lokasinya seperti apa gitu loh. Bagaimana menurut antum? Pada saat itu ya nggak cari tahu, soalnya saya juga baru tahu pada saat itu ada MBS ini kan masih baru 3 tahun lah 3 berjalan tahun ya. 3 pada saat itu tahun ya. berjalan. Nah, jadi saya bilang saya coba lah kan. Karena yang pertama saya ada pengalaman saya di pondok, kemudian saya juga masukkan lamaran di pondok, jadi kan saya pikir seolah jalan nih seperti itu. Jalan. Iya. Kira-kira antum pernah nggak dengar prestasi dari pondok ini sebelum antum bergabung di sini gitu? Pastinya kan informasi-informasi yang antum dapatkan tentu kan sudah tersebar luas ya kemana-mana ya. Kira-kira prestasi apa yang antum dengar yang sampai kepada antum terkait tentang pondok ini? Nah, itu ya prestasi ini kayak MTQ kayak gitu kan. MTQ. Ya, Itu pengampunya tuh Sajuanda tuh. oh iya. Ya. Nah, di mana-mana Iya. kan disebut tuh nama MBS gitu kan. Jadi saya bilang, wah ini kayaknya cocok nih. Keren gitu ya. Keren. Iya. Ya, insyaallah. Terus sekarang gini, antum ini kan sudah bergabung nih ya. Sudah bergabung di pondok. Tentunya ekspektasi antum terkait tentang pondok ini sebelum antum bergabung kan antum bilang bahwa ini keren, ini pondoknya hebat. Nah, ketika antum sudah bergabung di sini, sekarang seperti apa yang antum rasakan? Yang saya rasakan ya Sesuai nggak dengan harapan antum gitu? melebihi Melebihi ya? Melebihi. Kira-kira apa Sat? Yang melebihnya gimana? Dari segi apanya? Apakah dari
anak-anaknya yang memang cekatan atau cepat dalam menangkap pelajaran atau seperti apa? Atau lingkungannya atau mungkin ustadz-ustadznya yang ada di sini mungkin seperti apa? Kalau saatnya jelas ya. Nah, jadi begini, anak pondok atau anak santri itu biasanya bukan kebanyakan ya, tapi ya biasanya itu dari background keluarga yang maksudnya anak-anak ini yang agak gimana gitu di rumah gitu kan. Betul. Kemudian orang tuanya memaksakan dia supaya merubah anaknya, ya, supaya anaknya berubah. Jadi ya kita wajar saja apabila anak-anak santri ada sedikit-sedikit kenakalan atau gimana gitu kan, kita wajar, itu yang pertama. Tapi hebatnya itu walaupun istilahnya anak-anak santri nakal, tapi mereka ini ternyata penghafal Quran, gitu. Kemudian juga suaranya dalam menjadi berani menjadi imam dengan suara yang baik sekali. Ya. Dengan tajwid yang baik Ya, dan benar. baik. Nah, itu ada gurunya loh Ustaz. Siapa itu guru? Ada gurunya. Insya Allah nanti kita akan undang juga gurunya itu ya. Iya. Jadi memang beliau ini memang fokus di tajwid. Iya, juga seorang YouTuber ya. Kalau tidak salah sudah banyak juga pengikutnya beliau. Insya Allah nanti ada waktu kita jadwalkan beliau untuk datang ke sini.